Oke, dan kali ini kita langsung saja perkenalkan yang hadir di Radio Tonton Malang FM, yaitu Mas Muhammad Sabil Muptadin. Selamat pagi. Pagi. Iya, boleh didekatin sama mikrofonnya, Bang. Iya, lebih bagus gitu suaranya ya. Oke, Muhammad Sabil Muptadin ini rekan dengar adalah owner Riani Kerupuk Ikan Tenggiri Pesisir Takisung ya, Iya. ya Bang ya. Oke, yang nantinya akan kita bahas nih rekan dengar di pagi hari ini selama kurang lebih 1 jam ke depan ya. Oke, mungkin kita langsung saja nih, Bang. Ini sapaan sehari-harinya apa nih? Sabil biasa. Bang Sabil ya. Oke, Bang Sabil, mungkin sejak kapan nih memulai usaha Riani Kerupuk Ikan Tenggiri Pesisir Takisung? Jadi mulanya usaha ini itu mulai 2003. 2003. Waduh, lama 2003. banget nih ya. Lama. Jadi Iya. kalau saya ini meneruskan Hmm, baru sekitar 1 tahunan. 1 tahunan. Ya, jadi ini turun temurun gitu ya, Mas ya. Turun-temurun. Oke. Turunan pertama lah tadi. Turunan pertama. Iya. Iya. Yang mengolahnya itu siapa? Kakek dulu kah atau Mama siapa? dulu. Mama. Mama. Oh, gitu ya. Dari mama terus ke abangnya gitu ya. Saya. Ke Mas Mama Sabil ya. kemudian saya. Oh, gitu dari 2003 gitu ya. 2003. Oke, jadi kenapa nih mau bergelut di bidang ikan-ikan yang seperti ini atau kerupuk-kerupuk ini? Karena kan khususnya di wilayah saya itu kan Mhm. kampung nelayan, Mhm. misalkan di Takisung. Mhm. Jadi ikan dan udang itu sangat mudah didapat. Mhm. Nah, jadi karena mudah didapat sehingga bahan baku untuk dalam pembuatan kerupuk itu Mhm. sangat mudah didapatkan. Mhm. Oke, jadi dari mulai mendapatkan ikan yang memang cukup mudah Cukup gitu ya mudah, di ya. pesisir pantai Takisung ya. Ya, Iya, kalau di kalian pantai Takisung ya rekan dengar pastinya tidak asing ya dengan kerupuk-kerupuk yang ada di sekitaran pantai, Mas ya. iya. Di sana kan ada juga ya dititipkan ya? Ada juga. Ada juga. Oke. Jadi mengapa nih namanya Riani Kerupuk Ikan Tenggiri Pesisir Takisung? Wah, panjang nih namanya nih. Panjang. Oh. Karena kan nama Riani itu diambil dari adik saya yang Mhm. pertama, Iya. itu namanya Riani Fitri. Mhm. Itu asal mula bingung juga orang tua saya mau Mhm. namai produknya apa ya. Mhm. Kan nama orang biasanya tuh dilihat di pasaran kan ada mama siapa kan gitu. Mhm. Nah, Mhm. kemudian ini ada timbullah inisiatif Mhm. menamai produk itu nama Riani. Mhm, nama Riani ya, dan juga bisa mengangkat nama desa tadi ya, Mas, ya, Iya, pesisir Takisung. Ya kalau boleh tahu di Takisungnya di dekat mananya nih, Mas, tempatnya? sekitar 1 kilometer pada Pantai Takisung. 1 kilometer 1 kilo. sebelumnya atau kesananya Ke sedikit? sananya arah Oh, arah ke mana tuh? Tabuniau. 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 Oke, ini produk-produknya ada apanya nih selain, yang mungkin Mas sebutkan tadi? Yang sekarang kan Sekarang kalau sampai yang yang dulu. sekarang itu produknya kerupuk ikan. Kerupuk ikan Ya, tenggiri? kerupuk ikan, kerupuk udang, Hmm. dan ini juga kita mau mengembangkan Mhm. pentol ikan. Pentol ikan. Wah, enak Mau nih, Bang. mau rencana, Rencana ya, ya. mudah-mudahan Tapi sudah terrealisasi. sudah terrealisasi. Sudah? Ya, Wah, alhamdulillah karena jangan sampai kita kalah dengan Sawarangan. Sawarangan iya, sudah punya iya, pentolnya gitu kan. Karena Peri sudah merasakan pentol ikan tenggiri dan apa yang segalanya yang ada di sana. Wah, enak Bang kalau bisa dimaksimalkan gitu kan di iya. daerah Takisung apalagi kan jadi tempat wisata banget gitu kan di Takisung ini ya. Nih proses pembuatannya nih Bang dari pensuplai ikan. Nah, dari Abang sendiri ini kan apalagi di sana banyak banget ikannya gitu. Kalau untuk pensuplai ikan, kita biasanya lah bisa kerjasama dengan pedagang, Mhm. bisa langsung dari nelayan sendiri yang mengantar Mhm. ke rumah kan. Oh gitu ya, Iya, bukan kita yang ngambil di bukan sana? kita yang ngambil. Oh jadi Jadi nelayan itu? nelayan lah bisa langsung ke tempat kita kan, bisa Mhm. pedagang yang mengambil di nelayan langsung ke kita juga. Gitu ya. Waduh enak sekarang nih Mas ya, Iya, langsung nelayannya yang langsung ke rumah gitu kan. iya. Heeh, jadi, maksimal ikan nih yang mungkin dalam sehari bisa menghabiskan berapa? Maksimal ikan yang kita produksi dalam 1 hari itu sekitar, kalau dalam bentuk daging itu sekitar 24 kilo. 24 kilo. 24 kilo daging. 24 kilo daging ya, Berarti ikan itu sekitar 50 kilo per hari. 50 kilo per 50 hari. kilo. Itu dari pagi kah prosesnya? Ya mulai pagi sampai sore sekitar Mmm, jam 4. sekitar jam 4 itu untuk mengkuliti ikannya aja atau gimana? Bukan, itu kalau misalkan
untuk satu misalkan hari ini Hmm. itu dapat ikannya, Mm-mm. kemudian kita hari ini juga kan kita langsung kita apa itu namanya kita ambil Hmm. dagingnya. Mm-mm. Sudah diambil kemudian kita olah. Mm-mm. Nah, jadi pengolahan itu besok hari. Oh, besok hari. Besok hari, iya. Jadi rentan waktunya nih Bang, dalam seminggu itu ada beberapa hari sih mengolah kerupuk ini. Kalau pengolahan itu tergantung bahan, Mas. Mm-mm. Kalau misalkan anggap saja full dalam satu minggu. Mm-mm. Jadi kalau misalkan ada bahannya, Mm-mm. itu kita dalam satu minggu itu maksimal 6 6 Hmm, kali 6 6, hari produksi. 6 hari produksi. Ya, jadi ada 1 hari untuk ikannya gitu ya Mas ya. Iya. Ada 1 harinya untuk mengolah ikannya tadi untuk menjadi kerupuk gitu ya. Nah, gitu ya rekan dengar. Jadi ada 6 hari terbagi 2 hari lah gitu kan. 2 hari gitu ya Mas ya Iya. untuk mengolah ikannya sendiri. Tadi ada 24 kilogram untuk 1 kali pembuatan ya. Satu kali pembuatan. 1 kali pembuatan dan 50 kilo gitu kan. 50 kilo ikan Ya, per hari. per harinya gitu ya rekan dengar. Oke, nih bahan-bahan yang digunakan nih apa aja nih Bang? Apalagi nih kerupuk nih memang yang bisa memberikan inspirasi kepada para rekan dengar nih yang ada di daerah pesisir yang juga ingin berjualan kerupuk nih. Terutama untuk bahan-bahannya itu ikan. Mm-mm. Sebenarnya kalau pembuatan kerupuk nih boleh ikan apa saja, Mm-mm. tapi yang menurut saya bagus, yang paling Paling bagus, paling nyaman juga kan ya gitu. paling nyaman lah rasanya ikan tenggiri. Oh, oh. Karena teksturnya lembut kan, Mm-mm. mana ada Kada rasanya, rasa rasa yang khas lah. sang Iya. khas ya. Iya, kenapa? Kemudian Terus terus. untuk bahan selanjutnya itu tepung tapioka. Tepung tapioka. Ya, tepung tapioka. Mm. Kemudian bawang putih, Pasti. kemudian garam, Mm. micin, Iya, kemudian ada tambahan Reiko sedikit, iya. Penyedap rasanya lah penyedap gitu ya. rasanya lah. Kemudian ada soda sebagai pengembang. Pengembangnya ya. Jadi nggak boleh apa ya? Nggak apa ya? Nggak mesti harus gimana-gimana gitu ya Bang ya. Iya, Enak-enak aja gitu enak-enak bahan-bahannya aja. gitu kan. Ada juga bahan-bahannya di kota Plehari dan juga di Takisung sana Iya, ya kan. sangat mudah didapat, Mas. Sangat mudah didapat gitu kan. Nggak susah gitu menurut beliau ya. Nih kalau boleh tahu nih Bang, dalam proses pembuatan dibantu dengan siapa aja di rumah? Apakah Abang sendiri gitu? Apakah Kalau untuk keluarga? pembuatan kita ada 2 orang Karyawan? karyawan. Iya, Sudah membantu ya gitu ya. iya Jadi membantu. ini berkah juga nih buat rekan dengar yang mungkin saat ini mendengarkan radio ya karena Iya, kalau kita bisa memperkerjakan orang ya alhamdulillah gitu kan sudah alhamdulillah. berarti besar banget nih insya Allah ya. Oke, berapa lama nih Bang proses pembuatannya dalam 1 kali proses? Dalam 1 kali proses itu sekitar 3 hari sudah bisa dikemas itu udah kerupuknya. Satu 1 hari. 1 hari, 3 hari itu 3 kan, hari, 3 hari itu hari misalkan hari pertama itu mm, pembuatan kerupuk. mm, Terus hari yang kedua itu pemotongan dan penjemuran. mm, Terus hari yang ketiga itu pengemasan. Pengemasan. Oke. Ini kan nih Bang, saat ini memang kan lagi cuaca kita di Kota Tanah Laut kan tidak menentu nih, kadang panas, Iya, kadang hujan. iya. Itu gimana nih menyikapinya gitu agar si kerupuk ini nggak jadi apa-apa gitu. Oh iya. Kemudian dalam apa tuh namanya, dalam situasi yang seperti ini ya, Mm-mm. hari yang misalkan tidak terlalu panas lah, Mm-mm. kita itu mengatasinya dengan membuat Open sendiri gitu open ya. sendiri. Open manual lah gitu ya. Atau Bukan gitu. bikin alat open, Oh, alat open alat open, sendiri. open sendiri. Jadi di mana itu kapasitasnya sekitar 25 kilo. 25 kilo. Jadi kalau misalnya kita produksi 50 kilo itu sudah mampu dalam satu Satu hari satu hari bisa kita keringkan. bisa dikeringkan di sana ya, walaupun cuaca yang tidak menentu ini gitu Iya, ya Mas betul. ya. Ini kan juga nih kadang-kadang kan ikan ini nih Mas ya, ikan tenggiri kan apalagi menuruti musim gitu kan para nelayan untuk memancing ya atau mencari ikan lah ya di laut nih. Ini gimana nih Bang menyikapinya? Karena kan dengan yang perbedaan-perbedaan dari Suarangan yang kemarin datang ke sini juga gitu ya. Iya, Mereka kan pasti menyetok juga tuh ikan-ikannya gitu. iya, Karena kan nelayan ada musim barat, ada musim apa gitu ya. iya, betul. Yang nggak ada ikan-ikannya gitu loh Mas. Itu gimana dari Mas sendiri? Yang pertama kan kalau saya menyikapinya nih, Mm-mm. itu pada saat musim ikan lagi naik, Mm-mm. itu kita
tukar ibaratan gitu, Banyaki banyaki produksi, nukarnya. ya banyaki produksi Oh banyaki produksi, sehingga kita banyak stok bisnis kerupuk. stok. Nah, jadi kan kalau misalkan saat ini kan itu produksi ikan kan masih menurun. Mm-mm. Jadi ada udang kan musim udang lagi. Jadi Oh, ada jadi yang ada lagi yang anunya. kita olah. Oh, Setelah oh. musim iwak kan musim udang. Iya, Jadi iya. udang lagi yang kita olah. Jadi Iya, kita iya. produksi terus. Produksi terus ya. Walaupun si ikannya ini menurun, tetapi ada yang menutupi Iya, gitulah ada yang menutupi. dari udang ini tadi ya kan. Oke, ya jadi bagi para pengelola kerupuk nih ya yang ada di pesisir terutama ya kan, kalau ingin seperti Bang Sabil ya, Sabil ya, heeh, kalau ingin berusaha pastinya ada usaha sampingannya ya yang udang tadi ya Bang ya, yang Udang tadi. yang bisa kita olah nantinya saat ikan-ikan itu menurun pendapatannya gitu Iya. ya. Oke, nih jadi di tempat Abang varian rasanya ada apa aja nih dari kerupuk-kerupuk yang ada? Kerupuk-kerupuk Anda itu rasanya ya rasa original aja, Mas. Original, Iya, semuanya original gitu? original. Apakah ada keinginan untuk menambah-nambah rasa yang lain gitu? Sebenarnya ada, tapi Mhm. kesempatan yang enggak ada. Kesempatannya yang nggak ada? Waktunya Oh, gitu. waktunya yang nggak ada ya kan Karena karena kita kan memenuhi pesanan-pesanan pesanan-pesanan yang ada gitu ya. Ini pesanan yang selama ada. ini nih Mas, pesanan Iya, yang terjauh kemana nih? ada sampai ke Jakarta. Sampai ke Jakarta? Iya, Wah, mantap juga. tapi kita kemarin sampai ke Jakarta agak sedikit trauma sih, Mas. Kenapa? Sampai sana kok nggak jadi kerupuk lagi, jadi Jadi pecahan-pecahan kecil. iya, itulah kalau kita ke luar gitu ya Mas Iya, ya, keluar iya. daerah kalau mengirim Risikonya itu, Mas. sesuatu, itu resikonya. Apalagi kan dalam bentuk kerupuk. Iya, nah dan itu juga resikonya membuat pelanggan kecewa biasanya gitu ya Iya, Mas ya, kalau sampai betul. jadi hancur-hancur teburahay jar urang teh. Berbahaya orang bener. Ya itulah mungkin ya, suka dukanya ya Mas ya. Iya. Ini suka dukanya nih apa nih selain yang mengirim ke Jakarta tadi yang teburahay apa segalanya gitu? Kalau suka dukanya ya itu kan salah satunya. Jadi Mhm. kemudian karena kan kita pemasaran online kan, Mhm. ada juga karena yang kirim barang dulu kemudian gak ada bayar lah. Oh, Ada rancak juga. gitu ya? Ada sekali Ada ya? sekali. Oh. Setelah itu kita kada lagi. Kada lagi jarah dah ya Iya. lah, ya harus ada proses pembayaran dulu lah, uang muka Iya, lah gitu harus lah. ada paling minimal kan separuh dulu. Iya, separuh dulu, supaya kada rugi Kada gitu nah, rugi. biar Dulu kan kita saking percayanya biar aja kan dulu, diajakin ya, biar ajakin dulu. apalagi ini banyak bandar semalam tuh lah. Ini Iya itu Bang, jadi orang berjualan nih pasti ada pasti ada kaitunya suka gitu ya, dukanya. pasti ada kaitunya lah gitu, Ini ada ruginya ya Mas lah. Tapi minyak ada kayak itu kita kada tahu ya lah. kada tahu kita. Kada tahu dari segi penjualannya orang-orang kayak apa gitu. Nah, oke. Nah itu tadi ya rekan dengar kalau berjualan tuh pastinya harus dirasai seberatan Bang ya Mas lah. Kayak Betul. Masnya tadi kan merasai ditipu orang biar kada dibayar-bayar. Sampai banyak benar pulang ya lah. Tapi alhamdulillah dari situ pastinya ada nikmat tersendiri lah dari yang lain gitu, rezeki yang Iya. lain gitu Mas lah. Oke, dijual dengan harga berapaan nih Mas? Ada kerupuknya? Kalaunya untuk kerupuk Riani ini Mhm. itu bervariasi, Mas. Hmm. Ada yang kita kan kalau misalkan pemasaran ini kalau misal ngambil di rumah itu 11.500 per bungkus. 11.000 ngambil di rumah. Ngambil di rumah. Mhm. Kan ada juga itu yang ukuran 150 gram. 150 gram. 150 gram. Itu 11.000-nya lah. Ya. Heeh. Kemudian ada yang 500 gram. 500 gram. Ya, Oke. yang 500 gram itu kan 35.000 per bungkus. 35.000. Nah, ada juga yang 200 gram. Banyak nih variannya rasanya lah 200 gram. 200 gram. Berapa tuh Mas? Itu kisaran berapa kemarin ya? Lupa saya harganya tuh. Pokoknya Soalnya di itu bawah kan lah kalau ya. yang biasanya 200 gram itu pesanan-pesanan aja. Kalau misalkan kita yang di pasaran kan memenuhi kebutuhan pasar itu yang 150 gram. 150 Kemudian gram. ada juga yang pesan yang 500 gram. Kalau yang 200 gram itu jarang, Mas. Oh, 200 gram nih yang jarang banget lah. Yang rancak tuh yang 150 gram ya lah, Iya. 500 gram. Oke. Jadi harganya tadi rekan dengar bervariasi ya. Ada yang 11.500, ada yang 35.000. Nah, Iya. gitu ya Mas ya. Tergantung dari requestan Anda semua gitu kan. Kalau banyak kan nih Mas, adakah diskon harganya?
Ada diskon harganya. Ya jadi kalau banyakan apalagi nang hendak membawa oleh-oleh, ya Iya biasanya betul. lah kepada keluarga yang jauh di sana silakan, chat aja langsung kena kita beriakanlah nomornya Mas Sabila. Oke tadi, harganya ya lumayan lah ya, murah banget juga rekeningnya 11.500 dan juga itu yang 11.500 itu untuk mengambil ke rumah. Kalau kada mengambil ke rumah berapa? Kalau misalkan dalam jumlah banyak kita antar Mhm. gratis, free ongkosnya. Oh gratis, Ya, delivery delivery ya? Kayak kita nih Mas, ulun nih ibaratnya lah di hari pian dari iya, Takisung, ulun hendak minta pian antarakan aja gratis jual lah, gratis, gratis jua? gratis. Oh asal banyak gitulah, Asal misalkan minimal lah minimal berapa nih? 50 lah, 50, 50. 50 bungkus nyala. Nah, kalau bubuhan pian ada nang bewarungan hendak menjual jua ya Allah Mas lah, Iya. atau kayak apa ya lah jar urang tuh delivery order tuh. Kayak buka toko nah hendak menjual produk, kerupuk-kerupuk ya lo bisa aja chat pian Oh kena ya lo. bisa, bisa. Nah itu gratis, pembayarannya kada bayar-bayar jamunya diantarakan, munya mambit sorang 11.500 ya lo. Oke, kendalanya nih Mas, dalam berusaha selama ini apa yang pian rasakan? Untuk kendala itu ya karena kan bahan musiman, Bahan ya, ya bahan musiman kan ya mhm, artinya kita ini produksi tergantung musim. mhm, Apabila musim iwa kan kita misalkan pastinya, tangkapan nelayan banyak mhm, bisa kita produksi lebih banyak. Kalau mhm, misalkan tangkapan nelayan sedikit ya mhm, sedikit juga kita produksinya. mhm, Nah mhm. mungkin itu kendalanya. Itu kendalanya dari Ya segi bahan ya. Kalau dari segi penjualan? kalau sekarang ini alhamdulillah dalam segi penjualan tidak ada Tidak masalah ada. itu ya. Kalau yang di lain nih, adakah? Terkait bahan nih, mungkin nih, kendalanya. Kendalanya tidak. Naik nih, Oh minyak naik, ya naik itu minyak mas. naik ya. Ini pertama kan ini sebuah sulit dalam menentukan kita kesulitan dalam menentukan harga berapa yang Iya, karena pasnya untuk di pasaran. Nah iya. karena kan mula-mula harga ikan contohnya kan 25.000 menjadi 30.000 itu kan Mm-mm. sangat signifikan itu naiknya Signifikan ya. harga. Apalagi dengan bahan-bahan yang lain ya lah yang Itu naik kan empat juga baru ikan aja beriwak aja. belum lagi upahnya kan lagi upah pengambilan daging beda lagi. Ada upahnya jualnya ya? Ada upahnya lagi. Karena Hmm. kan kita mesinnya nggak punya. Oh, mesinnya nggak punya. Ya, Jadi jadi kan pengambilannya itu secara manual lagi. oh gitu ya rekan dengar, heeh. Jadi terkait dengan bahan tadi yang memang harga iwaknya nang susah, tapi harganya juga naik juga ya lah. Iya. Batu dari bahannya yang kayak penggorengan apa segalanya gitu naik juga ya lah Mas. Naik Karena kan juga. goreng lah, digoreng kah atau kayak apa? Kita kerupuk yang kering aja mas. Oh, di kerupuk yang kering ya. Kering ya. Oh iya Bukan iya. kerupuk yang sudah bergoreng. Bukanlah Bukan. yang masih mentah lah gitu ya Masih lah. mentah. Jadi aman aja. Tapi terkait dengan bahannya tadi yang diiwak benar yang ngalihnya Iwak ya. hendak melarangi ya kena pelanggan buka ke lain Buka ya lah. lain ya. Itu Bang ngalihnya kita berjualan. Ini kalau boleh tahu nih Mas produknya keripik ini bisa bertahan berapa lawas? 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun. Ya jadi tak Karena tanpa kita dalam pengering itu betul-betul kering. 1 tahun. Ada teknik tersendiri lah Ada dalam teknik pengeringan ya. sendiri, ya ada ciri khasnya lah gitu kan ya dari Riani Keripik ya tadi ya, pesisir pantai Takisung. Nah jadi 1 tahun ya rekeningan ini tanpa bahan pengawet ya Bang ya? Tanpa bahan pengawet. Aman pokoknya ya. Jadi bagi buahan pian yang hendak menukar kemana nih Bang? Boleh diberitahu nih nomor WA-nya berapa, nomor Kalau jaringan, misalkan mhm, mau pesan bisa langsung hubungi saya mhm, dengan nomor 0852 mhm, 00 mhm, 86 mhm. 3447. 3447. Iya. Nah, sosial medianya adalah Instagram kah, Facebook kah, gitu nah. Sosial medianya ada. Apa ngarannya? Sosial medianya kalau di Facebook itu Sabil Paiha. Sabil. Iya. Kalau Sabil Sabil Paiha. Pai Pai H gitu Iya. lah. Kalau nya Di Instagram WA itu tadi nomornya. ya.
Apa tuh Kalau Bang? Instagram lupa saya Instagramnya namanya. ada ya. Ya mudah-mudahan ada lah Instagramnya Iya. nanti yang bernama terkait dengan produk ini Mas, Riani Kerupuk Ikan Tenggiri. Oh iya. Jadi kalau rekan dengar apakah lagi kayak bubuhan ulun nang anom-anom gitu nah mencari Instagram bubuhan pian ini nyaman Hmm, terkait dengan produk nih. Wah, ulun cuan nukar di Takisung jar ngarannya Riani coba pang cari jar di Instagramnya. Nah, langsung pesan di situ kawalah jar. Biasanya kayak itulah iya. buat kami nih melihati produk-produknya yang terbaru-terbarunya apa, update-update-nya di sana loh. Biasanya bubuhan kami nih Hmm, yang kekehnakan anum-anum nih gitu. Nah, jadi ulun sih berharap kayak itu semuaan di tanah laut nih terkait dengan produk-produk IKM yang ada. iya. Bisa menautkan nama dari brand tersebut gitu nah. Iya. Oke, nih mungkin apa yang membedakan produk Pian ini dengan produk-produk dari kekawanan yang lain? Kan nih banyak banner nih dari Takisung, Batakan, Iya. Soarangan, Markintap, apa segalanya. Kalau produk kita itu Hmm, mempunyai ciri khas tuh kalau misalkan kerupuk ikan tuh putih, 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 mm, putih bersih lah, ya putih lah. bersih. Ya. Mm-mm. Kemudian dari segi rasa itu pasti beda lah Hmm, dengan produk-produk lain. iya rasanya gurih-gurih gimana gitu lah. Ya tergantung yang menikmati lah. Batu bang? Kemudian kalau udang itu kita Oh udang ya. kalau dari segi tekstur itu juga beda sama produk-produk lain. Hmm, Kita juga bisa membuat teks apa itu namanya bentuk kerupuk itu juga hmm, putih, putih juga. putih ya. Yang biasanya Dia hirang gitu kan yang mas atau yang hitam? biasanya kan agak kecoklatan, Eh. kemudian orange lah Mm-mm, warnanya. Nah, kayak mm-mm. gitu. Kita Tapi ini bisa putih gitu lah. kita bisa Nah, ini putih. ada cara tersendiri juga nih rekan dengar Pasti dari itu pasti. yang tentunya rahasia gitu bang ya. Iya. Oke, jadi rekan dengar bagi Anda semua yang mau beli ya, yang mau lihat update terbaru dari Bang Sabil ya di pagi hari ini terkait dengan Riani kerupuk ikan tenggiri pesisir Pantai Takisung ya tadi ya. Betul. Nah, silakan dihubungi di nomor WA-nya di 0852 00863447 ya di 0852 00863447 atau ke Facebook beliau ya di Sabil Paiha ya, Bang ya. Iya, betul. Nanti di sana kalian bisa chat atau inbox beliau ya kalau mau pesan yang mungkin jauh nggak bisa ke Takisung ya bisa juga nantinya diantarin ya kan. Dan juga bisa dipaketin mungkin ya Bang ya. Bisa dipakai. Bisa ya. Tapi ya mohon maaf ya kalau sampai sananya rusak gitu ya Bang ya karena kan Biasanya kalau di sekitar Takisong hari saya sendiri yang ngantar. oh ya, tapi kan Karena ke daerah lain maksudnya. kalau misalkan daerah lain bisa dipaketin. Oh, paketin. Maksudnya misalkan kayak ke Banjarbaru kita paket Mm-mm. gitu. Kemudian ke Hulu Sungai Hulu bisa sungai. kita Wah. pakai paket juga. Oke, jadi ini selain di Kalimantan Selatan ini sudah merajai Kalimantan semua kah? Untuk pemasarannya itu sendiri sudah sampai Hulu Sungai. Hulu sungai. Ya. Mm. Tapi kan kalau misalkan untuk produksi yang sekarang ini cukup daerah sekitar Tanah Laut Tanah sudah laut aja. apa itu namanya? Kewalahan dah. Jingkar dah maulahnya ya lah, apalagi Ya, bahannya punya. soalnya kan tergantung bahan baku kita. Iya. Kalau misalkan bahan baku banyak kita bisa produksi lebih Mm-mm. banyak. Lebih banyak ya. Kalau misalkan bahan baku sedikit ya kita sedikit juga Sedikit produksi. juga, nah tajaman juga. Kamu beristirahat lah ibaratnya Iya. sedikit nih gitu nah. Cuman ya itu tadi Bang, omsetnya bisa berkurang juga lah Mas. Omsetnya pasti berkurang karena kan produksi berkurang otomatis omset berkurang. Kalau yang pas banyakan itu pas ada nang berkurang nih, pisan itu nang jual kan jadi sama gitu nah, kada jual lah. Ada. Kada jual. Oh, oke. Ini kok jadi omset kotornya berapa nih, Bang? Dalam sebulan mungkin atau per tahun lah gitu nah. Adalah sejuta-juta. 20 jutaan lah adalah. Kalau Ini kisar-kisarannya aja gini apa-apa juga punya. Rata-ratanya gitu nah. itu kalau misalnya kita full produksi dalam 1 bulan ya kisaran 6 sampai 15. 6 sampai 15. Wah, mantap. Itu kotor masih lah atau bersih? Bersih. Mah bersih. 6 sampai 15 juta kawan sebulan. Ya lah. Kali akan ya berapa bulan ya lo tapi tergantung Itu full
full Oh, produksi. full produksi. Kalau Mm-mm. misalkan saat ini kan udah full kita. Oh iya, jadi tergantung dari bahan tadi lah, Iya, punya full produksi 6 sampai 15 juta, jadi itu sudah berhasil. Tapi kalau kada full ya paling di antara ini paling di tiga tengah-tengahnya ya paling tiga apa sih segalanya itu ya minimal sudah. minimal sudah ya lah. Yang penting ada hasilnya lah gitu ya lah. Iya, Nah, yang penting kan ada pemasukan ada lah di sana. pemasukan, gasan keluarga, ya lah, Betul. gasan modal ya, yang lainnya pokoknya. Nah, itu Bang dengar. Ya, maunya digeluti dengan bujur-bujur pastinya ada hasilnya juga ya Ada Mas ya. hasilnya. Jangan sampai kita Yang penting kita jangan menyerah dalam berusaha. nah itu Bang intinya jangan menyerah aja Mas sambil. Oke, ini promo terbaru adalah Mas di Wadapian. Kalau promotor baru masih ada Masih kededah lah, masih ya, harga pasar gitu harga nah. pasar. Mm-mm, Dan nih. masih produknya yang itu aja lah. Itu Ya. aja pokoknya kerupuk aja ya lah. Dan juga pentol. Nah, pentolnya Ya, yang maunya akan pentol. Kita sudah launching di Banjarbaru. oh di Banjarbaru. Di Tanah Laut Bang ada dakan lagi Tanah Laut masih belum buka lagi, masih masih bu menentukan lokasi, oh iya. kemudian ya. Rencana di mana nih Mas, Takisung kah atau di mana? Rencana di Parak dulu kan jelas tuh di Takisung. Di Takisung. Takisung. Di Parak anunya lah, pantainya. Ya, pantainya. Jadi bagi wisatawan yang hendak ke sana ya lo mencari pentol, pentol tenggiri lah gitu lah. Ya, benar. Atau udang ya lah, langsung jangan mencari Bang Sabil di sana berjualan pasti dapat tuh ya lah. Apalagi di pasar tuh banyak aja nang tahu ya lo Mas, buat Banyak. warganya di sana. Nah, dipusatkan di sana. Oke, itu pentolnya tadi dan juga ada kerupuk ikan tenggiri dan juga ikan udang gitu ya. Oke, ini kan kita nih di pagi hari ini kan kerjasama nih Mas dengan Disnakerin, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut. Makanya Piannya ada di sini gitu nah. Iya. Berkat dari buhannya. Karena punya kada ada buhannya pastinya Pian kita kesini gitu nah. Kami ini kada kawa undang gitu. Kada tahu juga gitu nah masalahnya. Ini apa nih peran-peran dari Disnakerin dalam usaha emas nih untuk Kalau di misalkan dalam masalah perizinan kan itu alhamdulillah dibantu oleh Oke. beliau-beliau di sana. Kemudian masalah mengenai apa itu namanya? Atau Masalah administrasi kan kita bisa kayak PIRT, RT halalnya gitulah. halalnya ya. Hakinya Bang, haki ini sudah anu lah, haki hak kekayaan intelektual. Kalau kayak gini nah masalah, belum lah. Belum lagi. Kan kalau melejit bener nih ngaran kita ya Allah, jangan sampai diambil orang gitu nah maksudnya yang mana kita Tapi kalau hak paten sudah Mas. Oh sudah hak paten. Hak paten legalitas produk sudah. Sudah. Mulai dari apa itu Mas? Desain kemasan, desain label itu sudah ada hak patennya. Sudah hak patennya. Oh, jadi aman lah sudah ya Allah. Terkait dengan PIRT-nya sudah ada Mas lah. Sudah ada. Terkait dengan halalnya sudah ada juga. Sudah ada. Jadi aman nih rekan dengar lah. Pokoknya perizinannya ada, terkait dengan pangannya ada juga yang halalnya tadi ya kalau dan juga hak patennya jadi di produk apanya? Brandnya gitu ya Mas ya. Brandnya sudah ada hak patennya ada. Nah, jadi aman sudah di Mas Sabil nih lah di program Riani. Riani kerupuk ikan tenggiri pesisir Takisung. Nah, itu ya intinya rekan dengar. Oke, adakah pelatihan yang pian ikuti Mas selama ini dari pihak pemerintah yang mengadakan? Kalau pelatihan dulu kita banyak Mas, sudah ikut pelatihan. Kemudian juga pelatihan seperti kan pengolahan. Dulu kan kita pembuatan kerupuknya sering juga gagal. Ya, pastinya. Jadi, kita konsultasikan ke dinas sehingga diadakanlah pelatihan bagaimana cara misalkan mengolah kerupuk yang baik sehingga untuk mengantisipasi kegagalan. Iya, kurang mengembang gitu Kurang ngembang, kemudian warna putih. Iya. Kendalanya kan itu Kak, bagi dulu tuh. Iya. Jadi
dari keluhan semua para pelaku IKM dan akhirnya diolahkan pelatihan gitu lah ya? Iya, Alhamdulillahnya ada gitu? ada. Ada, alhamdulillah. Iya itulah rekan dengar berkat, dari pelatihan tadi ya alhamdulillahnya sampai sekarang ini, Mas Habil juga bisa berproduksi terus ya Mas ya, Iya, betul. terkait dengan, ikan tenggiri dan juga udang tadi dan juga pentolnya tadi ya kan. Yang penting, semangat aja terus ya kan untuk, bekerja ini terus Bekerja ya ya. Mas ya. Oke, nih, juga nih pendengar bagi kalian semua jangan lupa untuk gelianan ya, gerakan membeli ampun kawan. Nah, kalau ya ada kawan-kawan yang, merintis usaha juga gitu nah di sekitaran rumah, jangan juga kada ditukari. Nah, Iya, ditukarilah gitu kan ya. Makanya untuk memajukan ekonominya. nah, iya menyakit lain kita siapa lagi kita nama saya. Iya, betul. Iyalah, gelianan, gerakan membeli ampun kawan dan juga di tanah laut ini sekarang ada Hutala, Himung Olahan Tanah Laut. Nah, jadi kita nih harus himung lawan olahan tanah laut dan tukari seberataan ya Allah yang penting perputaran duitnya itu di tanah laut juga. Nah, Iya, kada kemana-mana. Iyalah, jadi masyarakat kita nih ya semakin majulah intinya dari segi IKM-nya dan UMKM-nya. Nah, itu yang paling kita tekankan di pemerintahan ini ya Allah. Oke, dengar kita rehat dulu sebentar ya sambil dengarkan lagu ya di pagi hari ini dan jangan kemana-mana tetap stay tune di Radio Tutuman FM. Oke, kali ini kita kembali di program Pojok IKM yang mana tadi kita sudah bertanya-tanya banyak hal ya kepada Mas Sabil yang berkaitan dengan Riani kerupuk ikan tenggiri pesisir Takisung nih rekan dengar. Oke, tadi kita di belakang ya banyak sekali ngomongin hal-hal yang memang berkaitan dengan produk-produk yang ada di Takisung gitu ya Mas ya. iya. Oke, ini kan kata Masnya tadi di belakang ya rekan dengar di Takisung ini ada kelompok untuk pemuda gitu ya. Iya. Apa itu Mas? Boleh dibeberkan nih supaya di desa-desa di lain juga, yang ada di pesisir bisa mencontoh ini gitu. Mhm. Jadi usaha ini Mhm. namanya itu KUPP Sejahtera. KUPP Sejahtera, Iya. mhm. Kelompok Usaha Pemuda Produktif Sejahtera. Mhm. Apalagi nih kan, kemarin kita bertepatan juga dengan Sumpah Pemuda gitu ya. Jadi pemuda-pemudi ini harus bergerak juga gitu ya Mas ya, harus, lebih produktif lah Lebih gitu kan. produktif lah. Mhm. Nah itu boleh diceritain lagi nih Mas terkait dengan KUPP Sejahtera ini tadi? Jadi KUPP Sejahtera ini terbentuk Mhm. berdasarkan lingkungan. Mhm. Berdasarkan Terutama dulunya itu kan mhm. di pada saat kita mau melakukan suatu usaha, Mhm. dulunya ini usaha rumahan. Mmm, mhm. Setelah berkoordinasi dengan pihak dinas terkait, Mhm. kemudian dilakukanlah pelatihan-pelatihan Mhm. khususnya bagi pemuda-pemudi Iya, yang ada di yang ada Takisung? di Takisung. Mhm. Sehingga lalu terbentuklah kelompok ini dari pelatihan-pelatihan tersebut. Jadi Mmm, kan mhm. dapat nih ilmunya. Sudah dapat ilmunya Jadi mau menerapkan aja lagi? menerapkan aja lagi. Nah, Oh, kayak iya gitu. iya. Jadi, kita sudah dapat ilmunya dari pendengar, tapi belum kemarin itu pas, apa ya lah, pas pembelajarannya belum terbentuk nih Iya, kelompoknya. Nah, tapi yang sudah dapat ilmunya baru bentuklah si kelompok betul. ini gitu kan, yang bernama KUPP Sejahtera tadi gitu ya. Betul. Oke, dan di sana, para pemuda dari Takisung ini menerapkan semua ilmu yang didapatkan gitu kan, terkait Iya, dengan, pengelolaan ikan tenggiri lah semuanya, terkait dengan kerupuk lah, apa segalanya gitu ya, Mas, ya, betul. yang berkaitan dengan ikan lah di sana gitu ya. Dan alhamdulillahnya sampai saat ini, sudah banyak ya, Mas, ya, yang, bergelut di bidang ini? Alhamdulillah ada sudah beberapa orang Mhm. yang sudah mengusahakannya sendiri, Mhm. terutama dalam pembuatan kerupuk ini. Oke, jadi kalau kita beli nih rekan dengar, ada kehabisan nih di suatu, para pelaku IKM, kita bisa beli ke kelompok ini gitu ya, Mas, ya? Bisa, bisa. Nah, gitu kan, heeh. Kalau kehabisan gitu ya. Nah, tapi kalau nggak kehabisan ya bisa beli aja langsung ke Bisa orangnya beli aja. langsung situ ya kan. Nah, tapi kalau kita kehabisan, butuhnya banyak banget gitu kan untuk oleh-oleh, ya kita ke kelompok usaha pemuda apa tadi Mas? Pemuda Pemuda sejahtera. Pemuda Sejahtera gitu ya yang, nantinya banyak sekali, para pemuda terkumpul di sana gitu kan, Iya. produk-produk yang ada gitu ya.
Oke, nah itulah rekan dengar tadi KUPP Sejahtera yang mana ini gabungan semua para pemuda yang ada di Takisung yang mendapatkan ilmunya terkait dengan penerapan bagaimana pengolahan ikan tenggiri dan juga membuat si kerupuk ini tadi, iya. Dan alhamdulillahnya sampai sekarang ini masih bisa bertahan gitu ya Mas ya, Masih bisa bertahan. masih bisa bertahan. Jadi kalau kalian nih mau belajar terkait dengan kerupuk apa segalanya yang berkaitan dengan ikan bisa belajar ke sana ya Mas ya. Bisa, Ke bisa, tempatnya Mas Sabil juga bisa ya Mas ya bisa. sebenarnya gitu kan. Silakan yang kuliah-kuliahan nih kan yang mau KKN bisa ke sana gitu ya Bisa. membantu pengolahan, mau belajar Mau mengolah belajar, kerupuk iya. ya. Kayak kali aja gitu kan di rumah hendak bolah kerupuk sorangan ya lah, nah Bisa. bisa nanti nukar sisa nukar iwaknya aja lagi. Dan juga para adik-adik ya yang kata Mas Sabil kekanakan TK yang hendak belajar, hendak melihat kayak apa iwak tenggirinya Kayak apa ya. kita cara proses pembuatan kerupuknya Nah, bisa. menyiangi iwaknya ya Ya, bisa juga di sana. Nah, jadi terbukalah ya Mas lah terbuka, kita nih terbuka. ya Allah terkait dengan pengolahannya. Tetapi kalau dengan ciri khasnya mungkin agak rahasia gitu ya Mas ya. Iya. Ya karena itu jadi rahasia kita ya Mas ya kalau memang terkait dengan pengolahan yang ada tadi gitu kan Iya, supaya iya. lebih bagus lah, supaya lebih menjadi ciri khas terkait dengan Riani kerupuk ikan tenggiri tadi ya. Iya. Oke, selanjutnya ingin berinovasi apa nih Mas, selain dari pentol dengan yang lain-lainnya gitu kan, apakah ada keinginan lain gitu untuk Sebenarnya kalau untuk keinginan lain kita mau pengembangan bukan hanya sekedar kerupuk, mhm, pentol, mhm, tapi kita kan karena bahan bakunya untuk sekarang ini terbatas. mhm, Jadi untuk kedepannya itu kalau misalkan lancar nih bahan mhm, bakunya, mhm. kita mau mengembangkan seperti usaha pempek yang Oh, iya iya, berkaitan dengan ikan ya, ikan lah, ikan dan udang. mhm, iya mudah-mudahan nih empek-empek enak nih, Iya, jadi lapar gitu kan. Empek-empek ya kedengar ya ini bagus nih kalau kalau ada gitu ya kalau Mas. ada. Jadi kalau kita mau empek-empek yang berkaitan dengan ikan tenggiri apa segala hal bisa ke Takisung Bisa. gitu kan. Yang biasanya kan ikan-ikan biasa aja gitu kan yang diolah empek-empek gitu ya Mas ya. Kalau kita mau ikan tenggiri ya langsung ke Takisung. Nah, kalau untuk bahan bakunya sekarang kan cukup lumayan sulit, sehingga kita Mhm. produksi kerupuk aja. Iya, heeh. Ya itu tadi ya kan karena nelayan kadang dapat ikan, kadang Iya, enggak betul. gitu kan tergantung musimnya, musim barat atau musim yang lain ya Mas ya. Iya iya. Oke ini harapan ke depannya nih Mas terkait dengan produknya nih Mas, Mas Sabil nih yang Iya. berkaitan dengan Riani kerupuk ikan tenggiri ini apa ke depannya? Ya untuk kedepannya itu semoga nanti dalam segi packaging, Mhm. kemudian pemasarannya lebih diperluas lagi lah. Mhm, Ya, bisa ke untuk mana-mana gitu bisa ya? kemana-mana. Kemudian untuk itu kan kita perlu khusus namanya apa itu, dalam pengiriman itu karena ini dalam bentuk kerupuk kan Mmm. harus ada wadahnya lah. Nah, Wadahnya. wadahnya dalam pengiriman supaya kerupuk udah pecah Iya. dibawa ke jauh. Supaya tahan lawas Ya semoga juga. saja kan ada solusinya lah nanti. Ya, Untuk mudah-mudahan ini bisa didengar ya, iya, ada oleh pihak dinas terkait ya, mungkin dari Diskoblak atau dari Disnakerin ya, yang memang ada kewenangannya untuk para pelaku IKM dan UMKM di tanah betul, laut betul. gitu kan, untuk mengusahakan supaya kerupuk ikan ini tidak hancur sampai ke luar daerah gitu kan. Ini kita harapannya keluar daerah aja dulu Keluar gitu ya Mas, daerah ya. supaya nggak hancur banget, apalagi ke luar negeri gitu kan ya Mas Hmm. ya, bisa sampai Ditelepon. berhari-hari sampainya gitu kan, sampai iya kadang kita kalau mengirim ke jauh ini ya itu Bang takutnya Iya, bawaan kita sendiri aja pun bisa terburahe di dalam iya. kopernya gitu kan, apalagi makanan ini gitu ya. Apalagi kan belum bentuk kerupuk yang sangat Mhm, mudah rapuh. rapuh bener ya Rapuh kayak benar. hati yo nih rapuh. Oke, ya rekan dengar, itulah mungkin nih Mas ada sedikit semangat nih untuk para pelaku UKM yang ada di tanah laut yang saat ini memang lagi merintis nih usaha gitu. Bagi yang baru merintis, Mhm, terus berjuang, mhm, pantang menyerah, mhm, jangan takut dan iya, gentar. mhm. Allah beserta kita. Allah bersama kita, Iya, ya jadi pokoknya harus semangat kita. harus semangat nih ya, rezeki itu ada yang ngatur dah ya Allah Iya. Mas. Nih boleh promosi nih.
terakhir nih, kalau wae buhan pian hendak nukar apa-apana gitu, ke nomor ini gitu. Nah, kalau misalkan bubuhan hendak nukar, Mhm. bisa langsung di nomor ulun tadi, Heeh. kemudian bisa juga di Facebook lah. Facebook, Heeh. ya. Disabil Paiha. Atau misalkan datang ke Takisung bisa langsung tanyakan, Di "Kerupuk mana? Riani di mana?" Oh, Grup Nah, Riani di mana? Orang tahuan aja ya lah. tahu aja. Nah, di sana aja. Oh, situ kah aja. Park Masjid lah Mas, rumah pian tuh. Atau ke Tarus atau ke belok sana? Ke Arah ke Tabunio. Tabunio. Ya, Oh, arah tapi dalam masih Desa Takisung itu. masih Takisung ya. Oke, oke, oke. Iya, iya, iya. Oke, yang penting nanti kita cari ya kalau kalian mau beli ya rekan dengar kerupuk Riani di mana pastinya orang Pasti sudah orang tahu. sudah tahu. Tahuan aja dah di sana tuh ya Allah karena seberataan di sana pastinya mengolah ini juga gitu nah atau minyak ada iwak karing ya lah. Nah, kebetulan di depan itu Acil ada juga Em, sebagai produsen lah itu. produsen iwak karing. Ya, bukan produsen namanya apa itu? Apa? Pengempul iwak karing. Oh, pengempul iwak karing. Ya. Oh, jadi hendak berjual Kalau misalnya penjual bisa, bisa ke Acil itulah. bisa Acil. Oh, oke. Atau iwaknya aja gini apa lah, Mas? Kalau apa jual? Iwaknya yang belum masin lah maksud ulun gitu. Bisa juga Oh, kan, bisa tapi jual. pesan. 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 Oh, oke. Ya, di sana ya rekan dengar di dekat rumah Mas Sabil ya. Pokoknya ada lah di situ ya. Lo punya hendak nukar iwak karing. Iwak apa aja ada. Iwak apa aja di sana ada iwak telang apa segalanya hal. Oke, jadi bagi bubuhan pian nih rekan dengar yang mau nukar kerupuk ikan tenggiri dan juga kerupuk udang dan juga pentol, ya mudah-mudahan pentolnya ini bisa ada nang bungkusan gitu masalah. Ya, ini kan mau rencana pengembangan seperti itu. Mm-mm. Kemudian kan apa namanya pentol itu kan kita bukukan, Mm-mm. kemudian kita jual Iya, secara online. secara online. Kayak gitu, tapi kan ini masih terkendala dalam bahan. Bahannya yang memang susah. Daging ikannya lah. Iya, iya, iya. Karena Dagingnya. kan produksi kerupuk kan lumayan banyaknya. Banyak banget 25 kilo lah tadi Iya. sampai 50 ya lah. Karena kan harus kita mencukupi kebutuhan pasar dulu kan di situ. Kemudian setelah apabila ada lebihan dari Si bahan dagingnya tadi. daging baru kita olah ke Pentol. Oke. Ini tadi nah ulun yang hendak ulun tak kadinya tanya kan tadi dari 24 kilo dan juga 50 kilo itu dapat berapa bungkus? Yang 150 gram nih atau 500 gram nih? Kalau itu berapa bungkus ya? Adalah 50 gitu nah. Lebih Ratusan. Banyak ya dari 24 kilo tadi lah. Karena kan ini 150 gram dan juga 500 gram gitu ya. Jadi banyak nih seratusan lebih lah ya Mas lah. Yang dapatannya dari 24 kilo dan juga 50 kilo tadi. Nah, itu tadi lah. Oke, jadi bagi rekan dengar silakan ya dihubungi di 0852 0086 3447 ya. Sekali lagi di 0852 0086 3447. Nah, juga kalau kalian mau lihat di Facebooknya di Sabil PH ya Mas ya, ada juga di sana tercantum atau fotonya ada juga. Pokoknya ada di sana juga ya. Oke, dan juga jangan lupa mampir ya rekan dengar kalau mau beli-beli di kelompok usaha pemuda sejahtera tadi ya Mas ya. Iya. Kalau hendak belajar kah atau hendak cara mengolahnya kah di sana pastinya kau aja bubuhannya mengajari buhan pian ya lah. Nah, hendak belajar pengintinya lah dan hendak berusaha. Nah, iya. Oke, terima kasih Mas Sabil yang sudah datang ke Radio Tuntuman FM. Mudah-mudahan dengan siaran kita ini bisa membuka wawasan para pendengar kita terkait dengan kerupuk ikan yang memang saat ini lagi banyak banget di daerah kita ya lah. Tersebar dari timur ke barat. Banyak ya produksinya ya lah ya tergantung kita aja lagi seperti apa karena kita bersaing dengan yang lain ya Mas lah terkait dengan kerupuk ini tadi ya. Oke, dan mudah-mudahan produknya selalu banyak ya lah pendapatan dari nelayan banyak juga. Nah, terkait dengan dagingnya tadi jadi banyak juga nama olahnya supaya lebih semangat lagi, supaya lebih banyak cuannya. Yang penting kan cuannya tadi lah. Oke, terima kasih Mas Sabil dan mudah-mudahan kita akan bertemu lagi di lain waktu Mas Sabil. Kalau ketemu ya mohon disapa aja lah ya lah. Dan juga mudah-mudahan bisa ke sana juga kena ya lah berjalan ke Takisong. Oke,
Itu saja pendengar di pagi hari ini yang berkaitan dengan kerupuk ikan Riani ya, kerupuk ikan tenggiri, pesisir pantai Takisong. Dan sampai di sini dulu perjumpaan kita dan mudah-mudahan kita akan bertemu lagi di Selasa berikutnya ya dengan pelaku IKM yang ada di tanah laut. Saya yang bertugas Muhammad Faridan juga Mas. Mas Muhammad Sabilul Ya, Majid. iya, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.